A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gutsaan ahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ribuan rasa syukur kita berikan, selalu kita ucapkan lewat lisan kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, dan semoga hidup yang Allah berikan kepada kita itu adalah hidup yang bisa bernilai berkah. Kapan hidup itu dikatakan bernilai berkah? Ketika setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu dipakai buat menambah bekal untuk mati. Kalau bahasa ustadz saya itu GSM. Apa GSM? Golek sangu mati. Ini bahasa Jawa. Artinya cari bekal mati. Golek itu cari, sangu itu bekal, mati ya mati. Ketika 24 jam yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu setiap detiknya tidak diisi dengan kelalaian, tidak hanya diisi dengan TikTok, tidak hanya diisi dengan yang namanya hal-hal yang tidak bermanfaat, berselancar di dunia maya, di internet, di Facebook, cari-cari segala macam, tetapi diisi dengan kegiatan yang lebih berkah. Contoh, buka Facebook, oh ada lihat postingan kajian, di-share, siapa tahu bisa jadi nasihat untuk diri dan juga untuk orang lain gitu. Niatkan pertama untuk nasihat buat diri pribadi dulu. Ketika selalu kita itu menerima nasihat dari orang lain, menerima nasihat misalnya di papan-papan Facebook gitu atau papan-papan WA, yang pertama kita bilang ya diri kita dulu, kayaknya saya yang disebut. Saya ini yang kena ini. Saya yang dibilang ini. Bukan langsung bilang orang lain, enggak bisa. Enggak bisa. Kemarin waktu hari Kamis itu saya pernah saya sampaikan ke ibu-ibu bahwa ketika menafsirkan surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, Al-Qiyamah ayat 2, seorang tabi'in yaitu Hasan Al-Basri. Ibu tahu tabi'in? Tabi'in tahu tabi'in? Ya, Mumtaz. Untung ada yang tahu. Kalau tidak, tabi'in Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Ini doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang siapa generasi terbaik dari umat beliau. Beliau katakan sebaik-baik generasi adalah generasi saya, yaitu generasi yang hidup bersama-sama dengan Nabi. Berarti para sahabat Nabi. Ibu coba sebutkan satu nama sahabat Nabi. Ibu yang di pojok. Ibu Yanti. Masya Allah. Ibu Yanti ini fokus.
Ibu Yanti, coba sebutkan satu nama sahabat Nabi. Satu saja. Nabi Isa. Sahabatnya Nabi, bukan Nabi. Umar bin Khattab, Masya Allah. Ibu Niswati. Ibu Niswati. Satu saja ibu, masa tidak tahu? Yang biasa didengar-dengar. Sampingnya. Abu Bakar As-Siddiq. Depannya. Tidak tahu. Ibu Nur Amalia. Selain Umar bin Khattab, sudah disebut tadi sama Ibu Yanti. Sudah. Ali siapa? Oh, saya kira Ali yang ini. Ali bin Abi Thalib, khairun nisa. Utsman bin Affan, Rismawati. Rismawati atau Irmawati? Ibu Irmawati. Irawati. Allahu Akbar. Ibu Irawati. Ibu Irawati ini subhanallah. Ibu Irawati. Satu nama sahabat Nabi, Bu. Siapa? Abdul Thalib. Abdul Muttalib. Bukan. Itu pamannya Nabi. Tapi beliau tidak dikatakan sahabat. Kenapa tidak dikatakan sahabat Abdul Muttalib? Karena beliau tidak memeluk Islam. Karena beliau tidak memeluk Islam. Jadi yang dikatakan sahabat ini, generasi sahabat ini, generasi yang hidup di zaman Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, dan juga mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim. Abdul Muttalib tidak disebut sahabat karena tidak mati dalam keadaan muslim. Ibu, ini gambaran, Bu. Ini gambaran nyata. Telah Allah sampaikan kepada kita bahwa hidayah itu 100% milik Allah. Abdul Muttalib, pamannya Nabi, yang menjaga Nabi Muhammad dari beliau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena meninggal sampai dia wafat. Sampai Abdul Muttalib wafat, orang yang membela, membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad, tapi sampai akhir hayatnya tidak bisa memeluk Islam. Kalau mau dibilang kurang apa perjuangan beliau di Mekah? Harta dikasih, perlindungan darah dikasih, semuanya sudah dikasih. Waktu, harta, tenaga, itu sudah dikasih. Tapi tetap mati dalam keadaan non-muslim. Ya, kalau non-muslim dalam Al-Quran disampaikan tetap di neraka gitu, selama-lamanya. Tidak bisa tidak. Tetap di neraka selama-lamanya. Padahal ponakannya Rasulullah. Ponakan beliau Nabi Muhammad. Ponakannya Abdul Muttalib ini Nabi Muhammad. Ini bukti bahwa hidayah itu 100% milik Allah, Bu, Bapak. %100% milik Allah. Walau kita mau berusaha jungkir balik untuk meyakinkan seseorang, kalau Allah belum ridhoi, belum bisa. Makanya yang paling penting selain usaha itu harus dibarengi sama doa, Bu. Kita berharap orang yang kita cintai, orang tua, kakak, adik, atau pasangan, itu bisa dapat hidayahnya Allah, bisa memeluk Islam, atau bisa hijrah. Yang paling penting itu selain kita selalu mengingatkan mereka, orang-orang yang kita cintai ini, doakan, Bu. Doakan. Kapan waktu paling terbaik untuk berdoa?
ketika ibu sujud waktu sholat, tidak harus sujud terakhir. Dalam riwayat Muslim itu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, jarak paling dekat antara Allah dan juga hamba-hambanya ketika dia sedang sujud. Ketika kita itu mencoba meresapi makna sujud, sujud itu adalah posisi kita paling terendah sekali. Bukti kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kepala nih, kepala yang selalu kita bangga-banggakan, tapi ketika sujud itu tempatnya di tanah. Kan kalau dulu saya kalau sekolah itu ibu, kalau mau kasih bakal orang, korek telinganya. Iya tuh, korek. Cok kalau berani korek telinga. Gitu. Atau kalau dorong saja kepalanya orang, marah. Didorong kepalanya marah. Tapi kalau sujud tidak usah perlu didorong, ditaruh sendiri kepalanya di tanah. Kepala ini yang jadi salah satu bagian paling mulianya manusia, ketika sujud ditempatkan di tempat yang paling rendah sama dengan tanah. Artinya sujud itu adalah posisi kita itu mendekatkan diri sedekat-dekatnya, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sampaikan waktu paling mustajab untuk berdoa ketika seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya saat dia sujud. Jadi kalau ibu ada kesempatan sholat di rumah, apalagi kalau sholat malam, kasih lama sujudnya bu, kasih lama sujudnya. Semua doa-doa terbaik ibu untuk orang-orang yang ibu cintai, sampaikan, tuangkan dalam sujud itu. Mengadu hanya kepada Allah, curhat hanya kepada Allah. Biar saja orang di luar tuh tahu kita itu senang-senang saja. Orang tidak tahu terang susah. Cukup Allah yang tahu terang susah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, surat Yusuf. Aku menyampaikan semua keluh kesahku, semua perasaan sedihku hanya kepada Allah. Tapi kalau so terlalu lama juga DP sujud, coba kasih bangun, jangan tak tidur. Astagfirullah. 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 Ini tadi kayaknya berhenti di mana tadi ya? Pertanyaan saya tadi. Enggak, pertanyaan saya tadi tadi berhenti di Ibu Irawati Handono. Oh, Abdurrahman, sorry Bu. Sampingnya menantunya Ibu Ulfa. Masya Allah. Nggak lihat Google kan Bu? Tidak. Depannya Ibu Abdurrahman siapa? Abdurrahman siapa? Bin Auf. Masya Allah. Ibu tahu siapa Abdurrahman bin Auf? Isa. Betul juga. Betul, Masya Allah. Seandainya ada hadiah minyak goreng ini sudah diborong sama Binya Caca. Abdurrahman bin Auf itu salah satu saudagar paling kaya di antara sahabat-sahabat Nabi. Bahkan sampai sekarang itu saya pernah dengar dikasih tahu teman, sampai sekarang 1000 tahun setelah beliau hidup, itu beliau masih punya saham di Bank Saudi yang terus mengalir. Wakafnya masih tercatat dan diberikan kepada anak keturunannya. Itu Abdurrahman bin Auf. Semoga bisa menjadi panutan. Antum tahu panutan? Yang dipakai buat cukur kelapa itu biasa panutan. Oh, panutan. Sampingnya Ibu Ar-Rayyan. Tidak, Ar-Rayyan. Ibu Ar-Rayyan.
Utsman bin Affan, Masya Allah. Belakangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Belakangnya lagi ya Ibu. Dari tadi yang dibilang ini semua laki-laki ya. Ibu, nama sahabat satu saja. Sampingnya Ibu. Bisa? Ibu yang di samping. Bisa? Depannya ibu yang baju yang kerudung merah. Sampingnya Ibu Hilda ya. Umar bin Khattab. Ibu Hilda. Ibu Ulfa. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ibu Fei. Zubair bin Awam sudah tadi. Zubair Bu, pakai Z, Zubair. Ini ada yang satu orang ini tidak bisa bilang Z ini. Ibu siapa ya? Zubair Bu, bukan Subair. Minaz zolimin, bukan minas solimin. Tidak apa-apa, belajar insya Allah. Insya Allah dalam setiap usahanya Ibu dinilai sebagai pahala. Amin. Zubair bin Awam Bu Fei. Zubair bin Awam. Ibu Khadijah. Khalid bin Walid. Padahal Ibu bilang nama Ibu saja sudah sahabat itu. Khadijah. Belakangnya tidak tahu. Ini Ibu Regina. Ummu Zubair. Ummu Sumayyah. Siapa Sumayyah, Sumayyah, Sumayyah ini orang yang pertama syahid dalam Islam. Sumayyah. Beliau meninggal ketika di Mekah ketika disiksa. Siapa nama anaknya? Nama anaknya itu Yasir. Sumayyah. Betul. Depannya Ibu Lika. Siapa Bu? Nama sahabat atau sahabiat boleh. Bisa Bu? Ibu Asti. Bilal bin Rabah. Ibu Ebi. Asma binti Abi Bakar. Ibu Anita. Siapa Ibu? Siapa? Zubair sudah. Ini Zubairnya sudah 2 kali dibilang Zubair ini. So ada yang bilang Zubair, ada yang bilang Subair. Bisa? Belakangnya Ibu yang di belakangnya Ibu Regina Tabe. Nama sahabat Nabi Bu. Biar mau baru, biar mau lama saya tanya. Iya, saya cuma tanya sama sahabat Nabi kasih ya. Oh belum nggak, oke baik. Sampingnya Ibu, kerudung biru dongker. Sama juga yang baru. Oke. Depannya. Iya, Kamelani. Sa'ad bin Abi Waqqas. Depannya Ibu Desi.
Ini Desi ada dua, Desi Arini sama Desi Malaya. Iya toh? Desi Arini yang mana? Ibu Desi. Said bin Said. Said bin Said. Tidak ada Said bin Said. Zaid bin Sabit. Said bin Said. Adanya Zaid bin Sabit. Ibu Satriani. Umi Caca. Salamah bin Salamah bin Aqwa. Oke, bukan Aqwa. Belakangnya anaknya Ibu Asti. Nama sahabat Nabi. Abu Bakar. Ibu Sulasmini. Abdullah bin Abbas. Mumtaz. Abdullah bin Abbas. Selain sahabat Nabi, apa posisi beliau? Kedekatannya dengan Rasulullah sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai omnya Rasulullah. Omnya Rasulullah. Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah Abdullah bin Abbas, Bu. Abdullah bin Abbas. Oh, afwan. Abbas atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ponakan Nabi. Kalau Abbas pamannya, ayahnya Abdullah. Ini Abbas sama Abdul Muttalib saudara kandung. Gitu. Abbas sama Abdul Muttalib saudara kandung. Ibu Serli. Abu Sofyan, Masya Allah. Naik ke atas, Pak Ketua. Abu Darda. Oh, Masya Allah. Yang penting antum jangan bilang Abu Gosok. Abu Darda. Janibuhu, sampingnya. Abu Caca. Hamzah. Abu Hurairah. Paling gampang sekali Abu Hurairah. Pak pengawas pusat. Umar bin Khattab. Sudah Umar bin Khattab. Anak favorit Utsman bin Affan. Sudah. Khalid bin Walid. Sudah. Abdullah bin Zubair. Belum, sudah. Belum. Abdullah bin Zubair belum. Siapa bilang? Siapa yang bilang Abdullah bin Zubair? Zubair bin Awam tadi, Ibu. Kayaknya Ibu Asti ini punya sensi sama kau ini. Terakhir. Biasanya yang terakhir itu khitamuhu misk. Penutupannya itu yang paling terbaik. Ya. Bara bin Malik. Masya Allah, tabarakumullah. Ini penting, Bu. Kita tahu nama orang-orang yang harus kita jadikan idola kita. Mereka ini disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah juga yang menyebutkan mereka sebagai generasi radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Yang Iqra 4, Al-Bayyinah sudah hafal? Al-Bayyinah sudah hafal? Belum. Lam yakunil ladzina kafaru. Belum. Jadi di ayat-ayat terakhir itu ada namanya radhiyallahu taala anhum wa radu'an, yaitu generasi Allah sudah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Generasi yang dijamin surganya. Dijamin surganya, Bu. Apapun kesalahan yang mereka lakukan, Allah sudah hapuskan dosanya. Maka kepada siapa kita harus mencontoh? Ya kepada mereka. Kita berharap mau satu barisan sama mereka, tapi kenal nama orangnya saja tidak tahu bagaimana. Iya toh? Kita berharap mau sama-sama ketika nanti itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar bersama dengan orang-orang soleh dari para sahabat Nabi, tapi belum hafal namanya. Bahaya. Coba ibu-ibu cari tentang nama-nama sahabat Nabi yang perempuan. Mereka semua memiliki kisah-kisah yang indah. Asma binti Abi Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada yang sebut Aisyah dari tadi. Maimunah.
Ummu Salamah, Ummu Sulaim, Ummu Hani. Indah-indah semua kisah-kisah mereka. Ibu tahu Rasulullah itu dalam sejarahnya pernah ditolak cintanya. Ibu kalau hidup di zaman Rasulullah sebagai sahabiat, dilamar sama Rasulullah, terima atau tidak? Terima, tapi ada satu orang dalam Allah takdirkan dalam hidupnya dia tidak menerima cintanya Rasulullah, bukan karena tidak suka, tapi karena banyak pertimbangan. Tapi beliau sahabiat, muslimah gitu. Rasulullah pernah ditolak cintanya, maka yang jomblo kalau ditolak cintanya jangan sedih. Rasulullah aja ditolak cintanya, apalagi antum. Siapa yang tolak cintanya Rasul? Ummu Hani. Maka itu semoga kita berharap hidup kita itu 24 jam yang Allah berikan itu sebagai hidup yang diisi dengan keberkahan, supaya kita bisa sama-sama dengan generasi yang berkah seperti sahabat Nabi. Itu sahabat adalah generasi yang hidup bersama dengan Nabi, memeluk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Tabi'in, siapa tabi'in? Tabi'in ini adalah generasi yang hidup setelah Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan para sahabat, dan mereka mati dalam keadaan Islam. Itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in di bawahnya tidak ketemu sahabat, tapi ketemu tabi'in, memeluk Islam, mati dalam keadaan Islam. 3 generasi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai 3 generasi terbaik. Maka ketika kita berharap hidup kita mau baik dunia akhirat, tiru mereka. Tiru mereka. Apa yang sudah mereka lakukan sehingga Allah angkat derajatnya, Allah harumkan namanya bahkan sampai setelah mereka mati ribuan tahun. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah hidupku adalah hidup yang penuh berkah, yang setiap detiknya itu, setiap waktunya aku pakai untuk menambah bekal untuk mati. Golek sangu mati, GSM. Golek sangu mati. Maka kalau hidup cuma buat nambah dosa, mending mati. Betul? Kalau bahasa ustadz saya, kiai saya, ngabis-ngabisin jatah beras. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Trimurti, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Terpampang besar itu di aula. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Artinya bahwa ketika Allah berikan kita kesempatan hidup, manfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga ketika Allah datangkan malaikat pencabut nyawa untuk menjemput nyawa kita, kita sudah tidak takut lagi gitu. Tidak takut lagi akan kematian yang datang kepada kita. Berharap semoga Allah terima semua amal ibadah yang sudah dilakukan selama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita hari ini itu tentang hati-hati dengan sembelihanmu. Sembelihan dan juga sholat itu derajatnya sama. Sembelihan dan juga sholat itu derajatnya sama. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusuk, apa artinya nusuk? Nusuk, wa nusuki, ibadah, memang ibadah, tapi beberapa mengartikan itu kurban saya gitu. Hewan sembelihan saya yang saya kurbankan. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum juga Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Habis disuruh sholat, disuruh yang namanya berkurban. Artinya kurban dengan sholat itu sejajar, wajibnya itu sejajar. Maka jangan sampai salah diberikan kepada siapa ibadah kita ini. Ibu pernah dengar ada kalau anak-anak itu sakit, kemudian orang tua datang ke yang namanya orang pintar, dibilangnya orang pintar. Habis itu sama orang pintarnya disuruh potong ayam. Pernah dapat yang seperti itu? Saya di Poso pernah dapat. Di sini ada? Ada. Saya rasa hampir sama budaya di Sulawesi Tengah. Hampir sama. Pertanyaannya saya, kalau ayam tersebut dipotong, ya kan, niatnya supaya ikuti kata si saran orang pintar ini untuk menyenangkan yang namanya makhluk-makhluk halus, anak kamu ini diganggu begini-begini, jadi potong ayam. Dagingnya boleh dimakan atau tidak? Tidak. Bangkai itu, Bu. Bangkai jadinya. Walaupun disembelihnya ucapkan bismillah. Kenapa? Karena tujuan penyembelihannya, tujuan ayam itu dipotong untuk jin. Oh, anak kamu ini ketegoran, potong akan ayam. Ketegoran, potong ayam supaya sembuh. Tidak bisa, tidak boleh. Dan berhati-hati, Bu, ketika kita itu menyembelih, diniatkan bukan untuk selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potong sapi untuk jin, potong sapi untuk kuburan, potong sapi untuk laut, potong sapi untuk yang namanya apa ya? Yang lain nih. Benda-benda yang dikeramatkan, sesembahan, patung dan lain sebagainya. Walau dipotong dengan ucapan bismillah di awal, tapi ketika niatnya tujuannya untuk hal-hal selain Allah, itu haram, itu syirik, Bu, itu syirik. Bahkan kategorinya syirik besar. Syirik besar. Syirik ini ada dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil itu contohnya seperti riya. Kalau syirik besar contohnya menyembelih untuk tujuannya bukan kepada Allah. Apa bedanya syirik kecil sama syirik besar? Akibatnya, Bu, yang beda. Syirik kecil itu dia dihapuskan amalannya, dihapuskan pahalanya ketika berbuat syirik kecil tersebut. Ketika seseorang itu riya, dia pengen melakukan sedekah, habis itu foto supaya dibilang, oh ibu ini dermawan, oh bapak ini dermawan. Maka saat dia melakukan sedekah itu terhapus semua amalannya, tidak diterima sama sekali sedekahnya. Itu syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, ibu lakukan satu, semua amalan ibu dengan yang lain-lain dihapus. Semua puasa Ramadan ibu, semua sedekah ibu, semua sholat tahajud ibu, semua baca Quran ibu, hapus, nol. Makanya jangan main-main sama hewan sembelihan. Jangan sembarang niatnya, oh saya mau sembelih untuk kalau dia selain Allah, hati-hati, bisa jatuh ke syirik besar. Sembelihan diniatkan untuk menyenangkan selain Allah, bisa jatuh kepada syirik besar, hati-hati.
Syirik besar itu semua amalan kita terhapus waliyazubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah nyata ini tentang dua orang pemuda yang hidup di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang pemuda ini mereka lewat di satu kampung, yang mana kampung itu masih belum menyembah Allah, tidak kenal sholat, tidak kenal la ilaha illallah, mereka masih sembah patung. Kemudian mereka ketika lewat di situ ditahan, dikatakan kepada orang pertama, kami punya berhala-berhala kami di sini, sesembahan kami. Kalau kamu mau lewat, ya kan? Kalau kamu mau lewat kampung sini, berikan persembahan. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa untuk disembahkan. Tidak bawa kambing, tidak bawa onta. Disampaikan, walau cuma dengan lalat. Walau cuma dengan lalat, kalau ada persembahan kamu boleh lewat. Akhirnya pemuda pertama dia tangkap lalat, dia sembahkan untuk dewa-dewa, untuk berhala-berhala orang yang tinggal di situ. Orang kedua ditanya, kamu persembahan apa yang kamu mau lakukan? Dia bilang, saya tidak akan menyembahkan segala sesuatu. Maksudnya saya tidak akan memotong hewan kurban, ya kan, selain atas nama Allah. Bahkan walaupun itu lalat. Akhirnya karena dia bersikeras dengan hal itu, dibunuhlah sama warga kampung situ. Jadi dari dua hal ini, dari dua kisah pemuda ini, Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, ada orang masuk neraka karena lalat, ada orang masuk surga karena lalat. Pemuda pertama yang memberikan sesembahan lalat, karena dia itu mengikuti, menyetujui dengan apa yang diminta dari keyakinan orang-orang yang belum kenal Allah itu, dia masuk neraka karena lalat. Persembahannya lalat tadi itu. Orang kedua mati syahid karena lalat saja. Maka ini hal yang tidak boleh kita remehkan. Untuk apa saya niatkan menyembelih, memotong hewan yang saya mau kurbankan ini? Ini kita bukan sekedar membahas di waktu Idul Adha saja ya, tidak. Di keseharian kita, ibu potong ayam kah misalnya, ibu potong sapi kah, ibu potong kambing kah, diperhatikan apa maksud tujuannya. Jangan sampai salah. Karena kalau salah bisa jatuh ke syirik akbar, Bu, bisa jatuh ke syirik besar. Itu bahaya. Percuma nanti amal usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun habis gara-gara satu perbuatan menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ada 4 golongan yang mendapatkan laknat Allah. Ini orang kalau sudah dibilang kena laknat, apa artinya? Jauh dari rahmat dan kasih sayang ataupun ampunan Allah. Kalau sudah dibilang kena laknat,
itu artinya jauh dari kasih sayang dan juga ampunan Allah. Rahmatnya Allah jauh dari dia. Maka ada 4 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah yang mendapatkan laknat. Golongan pertama yang menyembelih hewan di atas namakan bukan untuk Allah. Untuk jin lah, untuk pohon lah, untuk kuburan lah, untuk laut lah, untuk gunung kah. Atau potong hewan supaya anaknya bisa sembuh kah? Tak bisa. Itu golongan pertama. Golongan kedua yang mendapatkan laknat Allah, man la'ana walidayhi. Ini soal ngejek-ngejek orang tua ini. Dulu saya waktu kecil itu suka sekali, astagfirullahaladzim, suka bagara orang dengan nama orang tuanya dan apalagi nama bapak. Kalau jadi ada dulu temannya bapak saya itu Bataseng. Saya suka sekali dipanggil Taseng begitu kan. Ibu tahu Taseng? Oh, tidak tahu Taseng ibu. Taseng tidak tahu. Bataseng. Kayaknya cuma bahasa Posos tahu ini. Botak di tengah kepalanya. Kalau di Posos dibilang Taseng. Karena so pindah 200 kilo jadi berubah kan. Pronunciation-nya berubah. Kalau di sini apa? Tasa. Tasa itu bukannya bajaringan, Bu? Oh, taso. Saya bilang ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata menghina nama orang tua orang lain itu dosa besar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ibu yang dulu waktu kecil-kecil suka bahina pakai nama orang tuanya teman, tobat-tobat ibu. Sholat tobat ibu. Astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullahalazim. Soalnya saya salah satunya. Astagfirullahalazim. Setelah saya tahu hadis ini, ternyata menghina nama orang tua itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dosa besar itu berarti satu deretan sama zina, satu deretan sama yang namanya syirik. Bahaya menghina nama orang tua. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian golongan yang ketiga yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, man awa muhdisan. Awa muhdisan ini bisa juga diartikan orang yang menghalang-halangi untuk ditegakkannya syariat. Misal ada pelaku khamar mau dijatuhi hukuman cambuk, tapi ada orang yang melindungi si peminum khamar tersebut supaya jangan jatuh hukuman cambuk. Maka dia disebut sebagai awa muhdisan. Kemudian golongan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari kasih sayang Allah, orang-orang yang suka memindahkan patok batas tanah seseorang. Patok batas tanah, yang suka pindah-pindahkan patok batas tanah itu mendapatkan dosa besar. Bahaya. Atau ngaku-ngaku ini tanah saya padahal tidak ada buktinya. Itu juga bahaya, dosa besar. Kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah sudah jauh sama kita, wal ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau sama siapa lagi terang berharap? Ad'uka rabbika ma amarta tadarruan fa idza radakta yadi faman dza yarhamu. Kata Abu Nuwas ini.
Saya berdoa kepadamu ya Allah sebagaimana yang Engkau perintahkan dengan hati yang tertunduk, hati yang saya tundukkan. Fa idza radatta yadi faman dza yarhamu, tapi jika Engkau tolak tangan saya ketika berdoa kepadamu, siapa lagi yang bisa merahmati saya? Kalau sudah Allah tolak kita, Allah tolak kita dari rahmatnya ya Allah, sama siapa lagi kita mau berharap? Astagfirullah. 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 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas ringkas dari materi kita hari ini tentang berhati-hati dengan hewan sembelihanmu. Setelah ini jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk nyembelih hewan, potong ayam, potong kambing, potong sapi, tapi diniatkan bukan untuk Allah. Walaupun dia potongnya pakai bismillah, tapi kalau diniatkan untuk kuburan tidak sah. Syirik itu. Maka hati-hati Bu, hati-hati Bapak semuanya, saya juga. Semoga apa yang sedikit ini bisa memiliki manfaat, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.